Ini hasil dari bolu tapenya. Hai, adakah di sini yang tidak suka tape? Kalau itu kalian, yuk ikuti video aku. Kebetulan aku mau bikin cemilan loh dari tape singkong. Karena kita mau bikin bolu tape, ya bahan yang disiapkan adalah tape singkong. Kebetulan ini tape singkongnya sudah saya siapkan. Pilih tape singkong yang sudah matang, biasanya lembek seperti ini. Terus dibersihkan ya bagian tengahnya, yang ada bagian akarnya itu kita cabut. Beri 2 sendok makan susu kental manis. Lalu aduk sampai merata, cukup pakai whisker atau pakai garpu ya, seperti ini. Atau kalau kalian punya blender bisa pakai blender, tapi saya pakai garpu aja atau pakai whisker kayak gini udah cukup. Tapenya diaduk-aduk sampai merata. Oh ya, kalau bisa pilih tape singkong yang petega. Kenapa? Karena teksturnya dia gampang untuk dilumatkan. Tidak perlu menggunakan food processor atau blender. Jadi cukup pakai whisker kayak gini udah hasilnya cantik banget. Tuh, kalian lihat kan teksturnya lembut. Setelah urusan tapenya, lanjut kita siapkan loyang. Saya pakai loyang tulban ukuran diameter 24 cm. Jangan lupa loyangnya diolesin dulu ya. Saya bikin olesan simple dan mudah dengan menggunakan tepung terigu, margarin, dan minyak sayur dengan perbandingan 1:1:1. Jadi untuk olesan kalian tidak perlu bikin yang terlalu banyak, secukupnya aja. Seperti yang saya lakukan di sini, saya hanya menggunakan 1 sendok teh terigu, 1 sendok teh margarin, dan 1 sendok teh minyak sayur. Aduk semua bahan yang sudah tadi saya sebutkan sampai merata, tidak ada gumpalan yang tersisa atau tepung kering. Kemudian baru kita ambil kuas. Kita bisa oleskan langsung ke seluruh permukaan loyang secara merata. Dengan menggunakan olesan ini sudah saya buktikan ya hasilnya. Jadi hasil dari kuenya benar-benar bisa keluar sempurna dari loyang. Tidak ada kue yang nempel di loyang. Benar-benar dia keluar sempurna dan hasilnya cantik banget. Kalian bisa buktikan sendiri di rumah. Kalau mau bikin kue bisa pakai cara ini untuk olesan ke loyangnya. Dan khususnya juga bagi kalian yang mungkin nggak punya loyang anti lengket seperti yang saya gunakan, ini adalah loyang aluminium biasa ya. Memang perlu diberi olesan-olesan supaya hasil kuenya nanti tidak somplak. Sudah selesai saya mengoles loyangnya. Kemudian saya sisihkan dulu, lanjut saya mau timbang-timbang dulu. Saya timbang margarin sebanyak 120 gram. Penggunaan lemak bisa diganti dengan butter atau mentega jika kalian suka. Atau seperti saya menggunakan margarin full ya. Atau mentega full atau di mix juga bisa, terserah kalian. Lanjut ke pengocokan telur. Untuk pembuatan bolu tape kali ini saya menggunakan 3 butir telur utuh ditambah 3 kuning telurnya saja. Untuk ukuran telurnya bebas. Kalau mau pilih ukuran telur yang besar, tentunya bolunya nanti akan jadinya lebih besar dan lebih banyak, dan juga rasanya tentunya lebih enak. Penggunaan telur merupakan kunci dalam pembuatan bolu. Lanjut, di telurnya kita beri gula pasir sebanyak 110 gram dan juga SP sebanyak 1 sendok teh atau sekitar 4 gram. Bolu tapenya saya mau campurkan dengan keju, jadi saya siapin dulu nih keju parutnya sebanyak 70 gram. Kalau bagi kalian yang suka keju bisa ditambahin sebanyak 30 gram lagi, total 100 gram. Ini keju yang saya gunakan keju cheddar. Kejunya saya sisihkan dulu. Lanjut margarin yang tadi saya timbang, kita lelehkan di microwave atau kalian bisa lelehkan di atas panci atau pan. Teman-teman, sebelum kita mulai mengocok telur, lebih baik oven yang kita gunakan kita nyalain dulu. Saya atur suhunya di 170 derajat. Jika kalian punya termometer suhu itu lebih baik lagi karena lebih akurat ya untuk mengukur panasnya, dan juga sesuaikan dengan oven kalian masing-masing karena setiap jenis oven yang kita gunakan itu berbeda jenisnya. Kalau ngomongin tentang oven itu akan panjang sekali ya. Yang penting kalian harus benar-benar mengenal oven kalian masing-masing. Yuk balik lagi ke pengocokan telur. Ini telurnya saya kocok dengan menggunakan speed paling tinggi. Saya kocok ini telurnya sampai kental berjejak. Ini warnanya sudah
agak keputihan dan pucat. Ciri-ciri hasil pengocokan telur yang baik ya ini. Kalian bisa lihat di video, kalau kita angkat dia mengalir tapi agak lambat dan juga ujungnya meruncing. Kalau sudah seperti ini artinya adonan sudah siap, kita masukin bahan-bahan yang lain ya. Yuk sekarang kita masukin tapenya, kita kocok dengan mixer dengan kecepatan rendah saja, tapi waktunya juga sebentar aja, nggak usah lama-lama. Lanjut masukkan tepung maizena sebanyak 10 gram atau 1 sendok makan dan juga susu bubuk sebanyak 20 gram atau 2 sendok makan. Kemudian masukkan juga tepung terigu. Ya, di sini saya gunakan tepung terigu protein sedang atau tepung serbaguna. Saya timbang sebanyak 100 gram. Ya, lanjut dikocok lagi adonannya sebentar saja dengan menggunakan speed paling rendah. Ciri-ciri adonan yang bagus dan tidak gagal nantinya adalah dia tetap kental walaupun kita sudah tambahin seperti tape, tepung, atau keju, dia tetap kental. Nah itu artinya pengocokan telurnya sudah betul. Dan jangan lupa penambahan bahan-bahan kering ini bertahap ya dilakukan. Jadi jangan sekaligus kalian masukkan ke adonan kuning telur. Nah ini dia hasil akhirnya, kalian bisa lihat masih bagus ya, masih kental, masih oke lah, nggak encer. Kalian kalau menemukan adonan kalian encer, berarti kalian harus evaluasi lagi apa yang salah ya, apa di pengocokan telurnya masih kurang lama. Setelah penambahan keju, lanjut saya tambahkan bahan lemak yang tadi sudah saya cairkan, yaitu margarin. Tips untuk kalian, bahan lemak ini harus dalam kondisi hangat-hangat kuku. Kenapa? Supaya bisa tercampur dengan mudah dengan adonan kuning telurnya. Di sini saya pakai teknik pancing, jadi saya ambil sedikit adonan kuning telurnya itu saya campurkan dengan adonan lemak, aduk-aduk sampai merata, baru bisa dituangkan ke seluruh adonan kuning telurnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Di sini juga kalian harus benar-benar perhatikan, harus benar-benar aduknya secara merata, jangan sampai ada lemak yang tidak tercampur rata dengan adonan kuning telurnya. Yaitu kalau tidak nanti hasil kuenya akan gagal atau istilahnya bantet, dia tidak mengembang dengan sempurna. Jadi ya kalian benar-benar harus perhatiin ya. Setelah adonan kita sudah aduk-aduk, sudah merata, nah waktunya kita tuang ke dalam loyang. Supaya permukaannya rata, kita bisa aduk-aduk lagi dengan menggunakan sumpit atau tusuk sate. Kemudian kita hentak-hentakan untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang masih tertinggal. Di sini saya punya sedikit sisa parutan keju, saya taburkan lagi di atas permukaannya supaya rasanya dan harumnya juga lebih ngeju lagi. Pastikan ovennya sudah benar-benar panas atau sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Lanjut loyang saya masukkan ke dalam oven. Saya panggang selama 30-35 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Siapa di sini yang samaan dengan saya kalau bikin bolu pasti mantengin di depan oven dan lihat hasilnya mengembang cantik seperti ini, happy banget rasanya. Nah ini udah 35 menit sudah mateng, kemudian saya keluarkan dari oven. Nah ini kuenya saya mau dinginkan dulu. Nah ini saya mau terbalikan, tapi tiba-tiba kuenya langsung meluncur loh keluar dari loyang. Sekarang no pakai drama-drama lagi yang ngeluarin bolu dari loyang, pakai olesan yang tadi saya buat itu sedemikian mudahnya dia meluncur keluar dari loyang. Wih cantik banget kan ya teman-teman. Gak ada tuh namanya kue yang nempel di dalam loyang atau ketinggalan di dalam loyang. Ini hasilnya bener-bener sempurna deh. Saya potong-potong dulu ya. Ini walaupun masih agak panas gak apa-apa deh. Soalnya udah gak sabar banget nih mau icip-icip. Dari harumnya aja udah menggoda banget. Sabar-sabar ya. Perlihatkan dulu dong teksturnya. Lembut banget kan? Nggak semua orang suka dengan tape, ini pengalaman pribadi ya. Khususnya untuk anak saya, ada salah satu anak saya nggak suka tape. Jadi kalian bisa olah tapenya dengan cara seperti ini nih. Kita bikin kue tape ya. Jadi harumnya juga dia nggak terlalu kecium karena udah dicampur dengan berbagai bahan, terutama keju yang anak-anak suka ya. Nah ini hasil dari bolu tapenya. Saya cobain ya. Kelihatannya enak banget nih.
Penggunaan lemaknya ya, saya pakai margarin. Kalian bisa pakai butter, tapi cenderung kalau bolu tape itu kan ada aroma margarinnya ya. Kalian bisa mix ya, 50-50, sebagian pakai butter, sebagian pakai margarin. Jadi ada aroma margarinnya juga. Ini tapi enak banget loh. Manisnya sedang, ada gurih-gurih dari kejunya. Kayak karena saya pakai full margarin, jadi saya nggak pakai garam. Karena margarin itu kan udah cenderung asin ya. Jadi kalian kalau pakai full butter harus ditambahin garam ya di resepnya. Untuk loyang yang saya pakai itu ukuran 24 ya. Jadi bisa buat 2 resep ini sebenarnya. Jadi saya pakai 1 resep ini atau mungkin 1,5 ya. Bisa lebih tinggi lagi hasilnya. Nah ini kalian coba ya, recook ini lembut banget. Hasilnya bagus ya, dari olesannya nggak ada yang somplak. Jadi kalian bisa pakai trik itu juga untuk olesannya ya. Pakai margarin, minyak sayur dan tepung ya dengan perbandingan 1:1. Hasilnya cakep banget. Kalian coba dan recook. Sampai jumpa lagi.